Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mika Rendy Fiesta Kirana dengan NIM 18 19 10 50 10 57. Hari ini saya akan memberikan penjelasan dan presentasi mengenai topik kebijakan baru pemerintah, utamanya di bidang pendidikan terkait Merdeka Belajar di Kampus Merdeka. Selain itu, di sini saya akan juga memberikan penjelasan terkait penerapan sistem informasi perencanaan untuk mendukung keberlangsungan Merdeka Belajar di Kampus Merdeka ini. Berikut adalah table of contents atau subbab yang akan saya jelaskan. Yang pertama adalah latar belakang, berisi tentang hal-hal yang mendasari kebijakan Merdeka Belajar di Indonesia. Yang kedua adalah tujuan, berisi tentang tujuan dan target capaian program Merdeka Belajar. Yang ketiga adalah program, berisi tentang penjelasan mekanisme dan konsep salah satu contoh kegiatan pembelajaran. Dan yang terakhir adalah korelasinya dengan SIP atau Sistem Informasi Perencanaan. Lalu sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan kebijakan Merdeka Belajar ini? Menurut Menteri Pendidikan, Nadiem Anwar Makarim, kebijakan Merdeka Belajar ini bertujuan untuk memberi kebebasan dan otonom kepada lembaga pendidikan dan merdeka dari birokratisasi. Dosen dibebaskan dari birokrasi yang berbelit, serta mahasiswa diberikan kebebasan untuk memilih bidang yang mereka sukai. Nah, berikut adalah latar belakang yang mendasari munculnya kebijakan Merdeka Belajar. Hal ini utamanya dipengaruhi oleh kondisi global saat ini, di mana perubahan sosial, budaya, dunia kerja, dan kemajuan teknologi saat ini telah berkembang secara pesat. Hal ini menuntut kompetensi mahasiswa harus benar-benar disiapkan untuk beradaptasi dengan kebutuhan zaman. Untuk itu, perguruan tinggi dituntut untuk bisa dapat merancang dan melaksanakan proses pembelajaran yang inovatif agar mahasiswa dapat meraih capaian pembelajaran yang mencakup aspek sikap, pengetahuan, dan keterampilan secara optimal dan selalu relevan dengan perkembangan zaman yang ada. Nah, kebijakan Kampus Merdeka ini merupakan wujud pembelajaran di perguruan tinggi yang otonom dan fleksibel, sehingga bisa tercipta kultur belajar yang inovatif, tidak mengekang, dan sesuai dengan kebutuhan mahasiswa. Mekanisme dan konsep keberlangsungan kebijakan ini adalah mahasiswa nantinya akan diberikan kebebasan mengambil SKS di luar program studi. 3 semester yang dimaksud berupa 1 semester kesempatan mengambil di mata kuliah di luar program studi, dan 2 semester melaksanakan aktivitas pembelajaran di luar perguruan tinggi. Proses pembelajaran dalam kampus Merdeka ini merupakan salah satu perwujudan pembelajaran yang berpusat pada mahasiswa atau student centered learning yang sangat esensial. Nah, konsep SCL ini diharapkan nantinya bisa membentuk generasi Indonesia yang lebih inovatif, yang lebih aktif. Mereka tidak hanya menunggu untuk diberi informasi, tapi mereka juga bisa berperan aktif, berperan kritis dalam keberlangsungan kegiatan belajar mengajar. Yang nantinya hal ini juga akan menjadi bekal mereka untuk menghidupi dunia luar setelah lulus dari jenjang pendidikan. Berikut adalah tujuan utama dari kebijakan Merdeka Belajar yang diterapkan oleh pemerintah. Yang pertama adalah meningkatkan kompetensi lulusan, baik soft skills maupun hard skills sesuai dengan passion dan bakatnya, agar lebih siap dan relevan dengan kebutuhan zaman. Selain itu, hal ini juga bertujuan untuk menyiapkan lulusan sebagai pemimpin masa depan bangsa yang unggul dan berkepribadian. Lalu siapa saja sih sebenarnya yang terlibat dalam keberlangsungan proses kebijakan Merdeka Belajar ini? Di sini ada 5 pihak pelaksana utama. Yang pertama adalah mahasiswa sendiri tentunya, yang kedua program studi, yang ketiga fakultas, yang keempat adalah perguruan tinggi, dan yang terakhir adalah mitra yang nantinya akan menjadi tempat atau partner kerjasama antara mahasiswa dalam melaksanakan proses Merdeka Belajar. Nah, berdasarkan dari pedoman yang dikeluarkan oleh pemerintah, bentuk kegiatan pembelajaran yang ada dalam kebijakan ini terbagi ke dalam 8 kelompok utama. Yang pertama adalah pertukaran pelajar, yang kedua magang atau praktik kerja, yang ketiga asistensi mengajar di satuan pendidikan, yang keempat penelitian atau riset, yang kelima proyek kemanusiaan, yang keenam kegiatan wirausaha, yang ketujuh studi atau proyek independen, dan yang terakhir adalah membangun desa atau kuliah kerja nyata tematik. Nah, nantinya mahasiswa ini akan diberi kebebasan untuk memilih salah satu dari 8 bentuk kegiatan pembelajaran ini. Pemilihannya dibebaskan kepada mahasiswa tergantung pada passion, bakat, dan juga tujuan yang ingin dicapai. Di sini saya akan
memberikan pembahasan secara lebih fokus terhadap kegiatan wirausaha. Jadi Merdeka Belajar melalui kegiatan berwirausaha atau, jenis kegiatan keenam di sini. Kenapa sih sebenarnya kita perlu kegiatan wirausaha? Hal ini bukan tanpa alasan, melainkan didasari dari data-data statistik yang sudah diperoleh oleh pemerintah. Menurut data Global Entrepreneurship Index, pada tahun 2018, Indonesia hanya memiliki skor 21% wirausahawan dari berbagai bidang pekerjaan, atau peringkat 94 dari 137 negara yang disurvei. Sementara itu sebaliknya, data IDN Research Institute menunjukkan bahwa pada tahun 2019, 69,1% milenial di Indonesia memiliki minat untuk berwirausaha. Nah, kedua data ini menunjukkan data yang saling berkebalikan gitu, di mana hal ini menunjukkan di lapangan bahwa masyarakat kita sebenarnya memiliki minat yang besar untuk bisa berwirausaha, namun tidak semua masyarakat memiliki kemampuan dan kapabilitas untuk bisa merealisasikannya. Akibatnya, skor wirausahawan Indonesia pada tahun 2018 ini terbilang cukup rendah, yakni hanya sekitar 21% dan mencapai peringkat 94 dari 137 negara. Padahal faktanya banyak milenial di Indonesia ini yang memiliki minat di bidang wirausaha. Maka dari itu, di sini pemerintah bertugas untuk bisa mengakomodasi minat dari masyarakat tersebut, utamanya dari pihak generasi milenial, untuk bisa benar-benar direalisasikan secara efektif dan efisien. Nah, salah satunya bisa diwujudkan dari kebijakan Merdeka Belajar ini, di mana nanti mahasiswa akan eee, mendapatkan pengalaman dan juga ilmu berwirausaha sebelum nantinya mereka terjun ke, lapangan secara langsung. Berikut adalah tujuan kegiatan wirausaha yang ingin dicapai. Yang pertama, memberikan mahasiswa yang memiliki minat berwirausaha untuk bisa mengembangkan usahanya lebih dini dan terbimbing. Sehingga mereka nanti sudah memiliki pandangan kira-kira bagaimana cara mengelola wirausaha yang baik dan benar. Yang kedua adalah menangani permasalahan pengangguran yang menghasilkan pengangguran intelektual dari kalangan sarjana. Kebijakan ini tentu didasari juga dari data yang menunjukkan bahwa sarjana Indonesia ini masih banyak yang menjadi pengangguran gitu. Meskipun mereka memiliki gelar, meskipun mereka memiliki jenjang pendidikan yang tinggi, ternyata hal ini tidak menjamin mereka bisa mendapatkan pekerjaan secara cepat dan mudah gitu. Maka dari itu, salah satu solusi yang bisa ditawarkan adalah dengan berwirausaha. Selain mereka bisa membuat lapangan pekerjaan untuk dirinya sendiri, mereka juga bisa, membuka lapangan pekerjaan untuk orang-orang yang ada di sekitarnya. Dengan begitu, tentu kebijakan wirausaha ini akan mampu meminimalisir jumlah pengangguran yang ada di Indonesia. Berikut adalah proses program wirausaha yang diarahkan oleh pemerintah, di mana yang pertama, mahasiswa harus mendaftar kegiatan wirausaha ini ke pihak prodi atau fakultas. Selanjutnya, mahasiswa dituntut untuk bisa menyusun proposal wirausaha yang bisa dilakukan secara mandiri atau kelompok. Selanjutnya, penilaian proposal dan rekognisi mata kuliah yang dilakukan oleh prodi. Setelah itu, prodi akan menunjuk dosen pembimbing dan mentor untuk mengawasi jalannya keberlangsungan kegiatan wirausaha mahasiswa. Selanjutnya, mahasiswa bisa langsung menjalankan usahanya, di mana kegiatan usaha ini bisa dilakukan dalam waktu 1 sampai dengan 2 semester. Setelah kegiatan usahanya selesai, mahasiswa nanti harus menyusun laporan usaha. Mereka harus bisa mempresentasikan tentang apa-apa saja yang mereka dapatkan, apa saja yang mereka lakukan selama 1 sampai 2 semester sebelumnya. Selanjutnya nanti pihak pengajar atau dosen pembimbing akan melakukan penilaian terhadap kinerja mahasiswa. Setelah itu akan dilakukan konversi nilai dan pengajuan SKS, dan yang terakhir adalah pelaporan ke pihak PDDikti. Ada 2 catatan yang diberikan oleh pemerintah. Yang pertama adalah mahasiswa harus mengembangkan kegiatan kewirausahaan secara mandiri atau berkelompok yang dibuktikan dengan proposal kegiatan kewirausahaan. Selain itu, keberlangsungan kegiatan wirausaha ini wajib dibimbing oleh seorang dosen dari prodi asal dan mentor dari luar prodi. Berikut adalah mekanisme pelaksanaan untuk mahasiswa seperti yang sudah dijelaskan tadi. Mahasiswa harus
terlebih dahulu mendaftar sesuai dengan persetujuan DPA-nya masing-masing. Setelah disetujui, mereka bisa menyusun proposal. Selanjutnya adalah pelaksanaan kegiatan di bawah bimbingan dosen. Jadi selama berlangsungnya kegiatan wirausaha itu, mahasiswa tidak akan dilepas begitu saja, melainkan ada bimbingan dari dosen, sehingga dosen nanti bisa memberikan arahan dan juga rekomendasi tentang bagaimana mahasiswa bisa, menangani masalah yang mereka hadapi selama melakukan, kegiatan usaha. Setelah kegiatan wirausaha selesai, mahasiswa harus merepresentasikan hasil kegiatan wirausahanya terkait apa saja yang mereka dapatkan dan apa saja yang mereka lakukan, selama proses wirausaha 1 atau sampai 2 semester kemarin. Selanjutnya selesai dan masuk ke tahap, ranah prodi di mana pihak dosen dan juga prodi akan melakukan penilaian terhadap kinerja mahasiswa. Nah, dalam keberlangsungan kebijakan Merdeka Belajar ini, mahasiswa juga dituntut untuk bisa memenuhi kriteria pemenuhan SKS. Hal ini bertujuan agar mahasiswa nanti bisa benar-benar mencapai output yang diharapkan atau indikator pembelajaran yang diharapkan oleh pemerintah, sehingga benar-benar ada ilmu atau manfaat yang mereka dapatkan setelah melakukan kegiatan Merdeka Belajar. Nah, dalam hal ini, dalam bidang kewirausahaan, ada 3 kriteria pemenuhan SKS utama. Yang pertama adalah mahasiswa harus memiliki rencana bisnis dan target, entah itu jangka pendek maupun jangka panjang. Selanjutnya, mahasiswa harus berhasil mencapai target penjualan sesuai dengan rencana yang sudah ditetapkan di awal. Dan yang terakhir adalah mahasiswa harus menjamin ada pertumbuhan atau perkembangan SDM di perusahaan sesuai dengan rencana bisnis. Hal ini bukan hanya berlaku bagi dirinya sendiri, tapi juga orang-orang lain yang mungkin terlibat dalam proyek kewirausahaan tersebut. Nah, SDM yang terlibat di sana harus bisa berkembang, harus ada sesuatu yang mereka pelajari, harus ada sesuatu yang mereka ambil dan bisa mereka terapkan di kemudian hari. Lalu sebenarnya apa sih kaitannya, kegiatan kewirausahaan tersebut dengan sistem informasi perencanaan? Kenapa kita harus menerapkan sistem informasi perencanaan dalam kegiatan wirausaha? Jadi terdapat 4 poin utama yang menjadi dasar kenapa sistem informasi perencanaan ini bisa mendukung atau mengoptimalisasi kegiatan wirausaha. Yang pertama adalah pemetaan. Proses pemetaan akan memudahkan mahasiswa untuk menentukan target pasar dan juga jenis produk yang diinginkan konsumen. Yang kedua adalah database. Keberadaan sistem database akan memudahkan proses manajemen usaha karena mahasiswa nanti bisa melihat kondisi di lapangan secara utuh. Bagaimana kondisinya, apa kendalanya, apa yang harus diperbaiki, apa yang harus ditambah, apa yang harus dikurangi. Mereka bisa langsung melihat itu, mengontrol itu dari sistem database yang sudah ada. Yang ketiga adalah distribusi. Pemanfaatan platform online sebagai wadah publikasi dan penjualan tentu akan sangat efektif jika diterapkan di masa sekarang, di mana memang semua serba digital dan masyarakat sudah benar-benar menyadari tentang pentingnya teknologi gitu. Banyak masyarakat yang sudah mulai berkecimpung dalam dunia online shopping. Jadi pasti distribusi di platform online ini lebih bisa menjangkau pasar yang luas dibandingkan dengan publikasi atau distribusi hanya secara offline. Dan yang terakhir adalah branding, di mana dibutuhkan pembentukan citra produk yang bisa dilakukan melalui branding di sosial media. Selanjutnya adalah tujuan dan manfaat kegiatan wirausaha. Di sini saya membagi tujuan dan manfaat ke dalam 3 kelompok utama. Yang pertama adalah tujuan dan manfaat untuk mahasiswa, di mana sudah pasti mahasiswa nantinya akan bisa mendapatkan tambahan pengalaman dan juga soft skill berwirausaha secara mandiri. Selanjutnya adalah tujuan dan manfaat untuk masyarakat, di mana kegiatan wirausaha yang sudah dilakukan oleh mahasiswa nantinya akan bisa memberikan alternatif pemenuhan kebutuhan dari produk yang dijual dan juga inovasi sistem wirausaha, di mana nantinya diharapkan masyarakat bisa terinspirasi dari contoh wirausaha yang dilakukan oleh mahasiswa. Misalnya saja mahasiswa mengadakan wirausaha dengan program atau aplikasi tertentu gitu. Nah, nantinya ini diharapkan bisa menggerakkan masyarakat untuk bisa inovatif juga dalam menjalankan usahanya masing-masing. Dan yang terakhir adalah tujuan dan manfaat untuk pihak fakultas, di mana ketika kegiatan ini nantinya sudah berhasil dan sudah bisa mencapai output dan indikator yang diharapkan, tentu hal ini bisa meningkatkan eksistensi instansi atau fakultas terkait di tengah masyarakat.
Sekian penjelasan dari saya, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila masih banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.